Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling menguatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dari kemampuan kita menghisab dan bertafakkur atas semua apa yang terjadi kepada diri kita, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, yang bisa menjadi nilai kepada diri kita. Allah hadirkan banyak keadaan dan kejadian. Boleh saja keadaan dan kejadian itu seimbang dengan hajat kita, atau boleh saja berbeda jauh dengan apa yang kita mau. Tapi sebaik-baik kita adalah orang-orang yang mengambil nilai dan hikmah. Karena bagi orang-orang mukmin, satu keberhasilan itu adalah ketika mampu menguatkan keimanan dan ketakwaannya dari setiap keadaan yang terjadi. Kiranya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah satu kesenangan dan kesempurnaan bagi diri kita manakala setiap keadaan kita berhasil menyikapinya dengan sempurna. Hari ini kita mendapati kabar, mendapati berita dari para ilmuwan, para ahli, bahwa kita mengalami gerhana matahari atau yang kita sebut dengan kusuf. Bahwa gerhana itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekuatan yang paling tinggi dari nilai dari apa yang terjadi itu, Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila Allah berkehendak. Yang kedua, yang perlu kita pahami, sudah sangat sering kita mengalami gerhana ini, baik matahari maupun bulan. Sebenarnya ini pertanda bahwa bumi ini sudah semakin tua. Peredaran galaksi, perputarannya juga sudah semakin menyempit. Bahwa akan dekatlah kepada diri kita akhir masa, mungkin kita sebut dengan kiamat. Dan ini pula lah tanda bagi kita orang-orang beriman tidak boleh menyikapi kejadian-kejadian termasuk gerhana ini sebagai hal yang sederhana. Hukum melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah pada kusuf ini sunnah muakkad. Kenapa dianjurkan? Karena memang momennya tidak setiap saat ada. Makanya ini rezeki bagi kita. Siapapun yang berhasil melengkapi amal mahdhahnya, tidak hanya pada urusan perintah yang diwajibkan, tapi juga menyempurnakan pada amal sunnah. Apalagi amal sunnah itu yang sangat kasuistik, maka kita harus bergembira karena mendapati itu sebagai bagian dari amal kita. Dari Aisyah, Rasulullah mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatihi fa iza ra'aitum zalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak akan terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika engkau melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan
Puji Allah. Lalu wasallu wa tasaddaqu, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi diri kita. Yang pertama, kenapa harus ada gerhana dan apa hubungannya dengan kita? Jawabannya adalah karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia yang hidup di bumi ini bahwa kita sangat bergantung kepada bulan dan matahari. Bila mana matahari tidak beredar seperti kodratnya, bahkan hari ini saja kita bisa merasai dengan sempurna. Seminggu sebelum hari ini panas terik luar biasa. Tapi bila mana kita mendapati hari ini sejuk, seperti tak berpuasa matahari menunjukkan panas. Ini menjadi cerminan bagi diri kita bahwa ternyata kita sangat bergantung kepada sebab akibat dari semua makhluk Allah lainnya, termasuk bulan. Bulan itu simbol cahaya malam, matahari itu simbol keperkasaan siang hari. Maka oleh karenanya bila mana dua itu tidak sesuai dengan peredarannya, mungkin tak sesuai dan sempurna pula kehidupan kita. Apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwa kekuasaan hanya milik Allah. Ketika disebutkan dalam hadis tersebut wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, maka cerminan bagi kita untuk memperbanyak amal khusus pada kesempatan ini. Apalagi ini terjadi di bulan Ramadan, di mana orang sedang menyibukkan diri, menguatkan amal, menguatkan prestasi kebaikan, lalu menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang mungkin selama ini masih menjadi akrab, sahabat akrab kepada dirinya. Oleh karena itu, maka momen daripada gerhana matahari ini kita lakukan dengan pertama memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Bahwa kita tidak bisa berpuasa, merasai, menentukan apakah memang kehidupan ini lazim bagi kita atau kadang-kadang mungkin sudah tidak sesuai dengan seharusnya kita kerjakan. Kita coba jadikan cerminan para orang-orang soleh, para ulama, para aulia sebagai cerminan kehidupan kita. Bagaimana mereka mengelola rasa baik sangka kepada Allah, bagaimana mereka menjadikan sabar justru menjadi kendaraan hidupnya, bagaimana mereka menjadikan kebahagiaan dan baik sangka menjadi cermin dalam bersikap dan teladan kepada kehidupan. Inilah kekuatan yang bisa kita ambil daripada kita melakukan sesuatu yang sia-sia, melakukan sesuatu yang kelihatannya kita sibuk mengurusi keduniaan ini, tapi ternyata begitu sampai pada akhir kehidupan kita, tak sedikit pun nilai dari dunia ini yang bisa menjadi kekuatan untuk mengobati kehidupan kita sejak alam barzakh. Harta dunia hanya menjadi rebutan para waris, para ahli waris. Kehebatan kita hanya menjadi cerita bagi orang-orang yang meninggalkan kehidupan kita, yang kita tinggalkan kehidupan. Prestasi keduniaan kita hanya menjadi cerminan bagi orang untuk terus melanjutkan prestasi itu. Selebihnya kita hanya mengandalkan amal soleh yang kita kerjakan. Kita hanya mengandalkan perbuatan-perbuatan baik yang kita sudah laksanakan. Dan kita juga mengandalkan sangka baik orang kepada semua tabiat kita. Yang kedua, selain dari beristighfar, kita gunakan momen ini sebagai pelindung daripada kesembronoan atau keserakahan dalam hidup. Mari kita hitung apakah ada kecerobohan-kecerobohan yang kita lakukan dalam hidup. Mungkin kita berhajat pada kebaikan, tapi ujung dan nilainya justru tidak baik. Kita lihat apakah ada ketidakawasan dari dalam diri kita, merasa sepele pada semua perintah yang Allah kerjakan, sehingga kita mungkin tidak mendapati keafdolan daripada semua amal yang kita kerjakan. Maka momen ini menjadi hajat kita kepada Allah untuk memperbaiki hidup ini. Kalau bisa melakukan sesuatu yang sempurna, kenapa tidak melakukannya? Kalau bisa melakukan yang paling utama, kenapa kita tidak mengerjakan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting kita hidupkan dalam hati dan batin kita untuk melengkapi perbaikan-perbaikan kita di kemudian hari. Yang ketiga, momen
daripada gerhana matahari ini kita jadikan sebagai cara memohon ampun atas semua kejadian-kejadian masa lalu yang kita mungkin mampu melakukan dan bermanfaat, tapi hilang kemampuan kita sebab kita merasa tidak penting melakukan itu. Mungkin kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, yang mungkin mereka membutuhkan bantuan kita, tapi waktu itu kita bersengaja tidak menghadirkan diri untuk bermanfaat kepada banyak orang-orang di sekitar kita. Kenapa itu penting? Karena alam ini bersaksi atas kebaikan kita. Alam ini menjadi saksi atas kebaikan kita. Bahkan kita pernah mendengarkan kisah yang dulu masyhur diceritakan orang tua kita. Nanti di hari kiamat semua akan tertutup kecuali yang dimintai kesaksiannya. Tangan akan bersaksi tentang tabiat kita, lidah akan bersaksi tentang tabiat kita, telinga, mata, rambut, kaki, tangan, semua akan bersaksi tentang apa perbuatan yang kita kerjakan selama hidupnya. Dan bahkan alam ini pun akan menjadi saksi apakah kita menjadi orang yang melakukan satu kebaikan atau tidak. Hadirin jamaah khusuf yang dirahmati Allah, yang berikutnya yang perlu kita pahami bahwa seluruh selain dari Allah adalah makhluk. Mahwal khaliq ma siwallah. Siapa itu Tuhan adalah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila kita bercermin misalnya dari ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhir ayat, ini menjadi konsideran yang paling utama. Ternyata bumi ini juga merasa capek bila mana dia diinjak oleh makhluk yang bernama manusia, tapi kezalimannya sangat mendominasi, kefasikannya sangat tinggi, kemunafikannya juga sangat besar, sehingga mereka penat diinjak-injak oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi khianat pada keimanannya. Nah, katanya waktu itu mereka saking capek dan penatnya, mereka akan memuntahkan muntahnya. Kalau dalam tafsir ayat ini disebut tentang kiamat, tapi dalam terminologi keduniaan ayat ini bolehlah ditafsir sebagai gejala kebumian. Bagaimana sikap bumi kepada manusia, bagaimana sikap langit kepada manusia, bagaimana sikap makhluk Allah seperti bulan, matahari, bintang dan lain-lainnya kepada manusia. Oleh karenanya maka momen Ramadan yang kebetulan ada di dalamnya gerhana matahari, kita perbanyak zikir, memohon ampun kepada Allah, bertasbih, lalu kita kuatkan doa, dan dalam doa itu isyaratkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengazamkan diri berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kehidupan kita, apakah kehidupan yang menggembirakan ataukah kehidupan yang banyak ujian, apakah kehidupan yang sedang disulitkan atau mungkin kita sedang dalam keadaan yang sangat mudah. Yang tidak boleh berubah adalah rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga cerminan tentang menafsir daripada berbatasnya waktu. Allah menyebut juga dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwa Allah bersumpah atas nama waktu, bahwa manusia yang memiliki waktu dan diberi amanah untuk bertanggung jawab kepada waktu. Maka pertanyaannya, apa yang kau kerjakan dengan waktu yang kau miliki? Innal insana lafi khusr. Karena semua orientasi manusia kepada waktu itu cenderung melakukan satu kerugian. Rugi bukan karena tidak berhasil mendapatkan keuntungan, tapi rugi karena tidak berhasil mengintegrasi, mempertemukan hajat-hajat keduniaan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau lalu Allah menyebut kecuali orang-orang yang beriman, maka jangan risau. Keimanan akan menuntun engkau kepada jalan yang hak. Keimanan itu tanda bahwa engkau sedang mengenali Allah. Makanya sampai disebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Hajat dasar dari seorang makhluk adalah bertauhid kepada Khalik. Itu hajat dasarnya seorang makhluk. Maka bila mana kita diajak untuk
beriman kepada Allah secara istiqomah. Tidak mungkin tidak mau. Tapi yang membuat kita khawatir adalah keresahan kita tentang dunia ini. Kita khawatir dunia ini tidak membuat kita gembira pada urusan keduniaan ini, sehingga kita lebih memilih untuk memperjauh jarak diri kita dari jalan ketaatan itu. Maka nilai yang paling tinggi, mari kembali kepada jalan Allah. Bukan tentang rugi atau untung, bukan tentang kita sedang sibuk atau tidak sibuk, bukan tentang kita sedang bahagia atau tidak bahagia. Komitmen beriman menjadi satu-satunya kekuatan sampai akhir hayat kita. Wa amilus sholihah, perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bukan hanya dengan manusia, tapi dengan makhluk Allah lainnya. Amilus sholihah, kecirian daripada orang-orang yang ingin mati mengakhirkan hidup dengan husnul khatimah. Karena orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya, insya Allah akan bersaksi baik pula tentang kehidupan kita. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada kepedulian tentang nilai-nilai kebenaran dan kesabaran, bahwa kita harus saling nasihat menasihati pada urusan yang hak. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari ini kita jadikan sebagai pukulan kecil bagi kita yang sudah diulang-ulangkan Allah menerima berita tentang gerhana, baik bulan dan matahari. Tandanya Allah secara isyarat mengatakan kepada kita, sebentar lagi bumi ini akan hancur. Sudah capek dia berputar dengan segala koordinat yang ada. Maka oleh karena itu, jangankan engkau, bahkan bumi pun akan binasa. Oleh karena itu, faktabiru ya ulil albab, ambillah nilai yang paling tinggi untuk menyempurnakan nilaimu dan keberadaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa arda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin wa fi kulli zaman wa makan, wa khususan fi Indonesia ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.